Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Al-ayat. Muslimin muslimat rahimakumullah, sebagaimana kita pahami bahwa Al-Quran adalah kitab suci firman Allah sebagai satu dari sekian kitab-kitab yang lain yang akan diturunkan atau yang telah diturunkan dari Allah kepada umat manusia melalui Rasulnya. Al-Quran sendiri sebagai mukjizat dari Nabi Muhammad SAW sebenarnya merupakan hadiah terbesar dari segala kehidupan yang ada di bumi ini, di mana Al-Quran ini terdiri dari petunjuk-petunjuk, terdiri dari hukum-hukum yang akan membawa manusia ke dalam kehidupan yang hakiki, kehidupan di dunia maupun di akhirat. Al-Quran sebagai petunjuk sehingga sering disebut juga dengan huda linnas. Juga Al-Quran merupakan pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah, sehingga Al-Quran juga disebut dengan Al-Furqan atau pembeda. Muslimin muslimat rahimakumullah, di antara Al-Quran terdapat 114 surat yang terbagi dalam 30 juz. ...285 diturunkan di Madinah pada awal permulaan tahun hijrah, dan 1 ayat diturunkan di Mina ketika haji wada atau haji Nabi Muhammad yang terakhir. Ayat yang diturunkan di Mina adalah ayat 281, dinamakan dengan surat Al-Baqarah karena ada kisah tentang perintah Allah dalam surat itu yang ada difirmankan di ayat 67-74, di mana Allah memerintahkan kepada Bani Israel untuk penyembelihan sapi. Jika kita cermati surat Al-Baqarah, ayat pertamanya ditulis dengan abjad Arab, yaitu Alif Lam Mim. Juga di surat-surat yang lain ada yang demikian. Untuk hal seperti itu, para ahli tafsir ada memaknai dengan beberapa hal yang berbeda. Yang pertama, ada ahli tafsir yang menyerahkan itu kepada Allah,
hanya Allah yang tahu artinya. Kemudian kelompok yang kedua memaknai bahwa itu adalah nama dari surat itu sendiri sebenarnya. Dan ahli tafsir yang ketiga memaknai dengan penegasan Allah melalui huruf-huruf abjad pada awal surat adalah menandakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai penegasan dalam bahasa Arab. Muslimah rahimahullah, sudah menjadi fitrahnya manusia bahwa manusia itu dalam hidupnya pengen sempurna, pengen menjadi sempurna. Bahkan ketika ajalnya tiba saja, manusia masih menginginkan kesempurnaan yang namanya yaitu husnul khotimah. Namun di dalam perjalanannya tidak seperti itu, tidak semudah itu yang terjadi. Karena di dalam perjalanan kehidupan manusia itu, sebagaimana juga telah digariskan oleh Allah dalam firman-Nya antara ayat 1 sampai ayat 20 Quran surat Al-Baqarah, bahwa manusia itu dalam menyikapi Al-Quran dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama ditegaskan dalam surat itu oleh Allah dari ayat 1 sampai 5, yaitu golongan mukmin. Siapakah golongan mukmin itu? Yaitu golongan orang-orang yang beriman. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan kafir. Allah menegaskannya di dalam ayat 6 dan 7. Golongan kafir adalah orang-orang yang mengingkari akan adanya kitab suci atau Al-Quran. Dan golongan ketiga banyak diulas oleh Allah melalui firman-Nya di dalam ayat 8 sampai 20, yaitu golongan orang-orang yang munafik. Siapakah mereka? Bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak konsisten antara pikiran, perbuatan, dan perkataannya. Itulah golongan-golongan orang-orang di dalam menyikapi adanya kitab suci. Muslimin muslimat rahimahullah, setelah kita tahu tentang golongan-golongan orang yang oleh Allah difirmankan di dalam surat Al-Baqarah tersebut, tentunya kita sebagai seorang muslim yang baik, tentunya kita sebagai orang yang beriman, kita selalu berusaha, selalu meminta kepada Allah agar kita mempunyai kekuatan, agar kita bisa tetap istiqomah dalam golongan orang mukmin. Lebih khusus lagi, kita meminta kepada Allah kita bisa diberi berkekuatan menjadi golongan mukmin yang muttaqin, yaitu orang-orang yang bisa menjalankan perintah-perintah Allah dengan sekuat tenaganya dan menjauhi larangan-larangannya. Muslimin muslimat rahimahullah, demikian kajian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada yang kurang mohon dimaafkan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.